Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 289. Ini benar-benarkah? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Chen Jianting tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kartu haul saya bukan K, apakah saya akan memasang kartu kedua? Bahkan jika Anda memegang sepasang K, Anda tidak dapat mengalahkan keberuntungan saya. Sudah saya katakan sebelumnya, nama panggilan saya adalah saya akan menang setiap bertaruh. Pangeran cilik yang tak terkalahkan, kamu yakin sekarang? Kata Qin Ming dengan bangga. Kedua belah pihak menghadapi K, tetapi kartu lepas Qin Ming berisiki, yang lebih besar dari Chen Jianting, yang berarti Qin Ming memenangkan babak ini. Pantas saja kedua belah pihak berani bertikai. Ternyata kartu trufnya adalah raja yang lama, dan jarumnya berlawanan dengan gandum. Dalam pertemuan dengan K, hasilnya ditentukan oleh setumpuk kartu. Benar-benar seru dan menyenangkan. Sepasang raja berduel, tapi yang bernama Chen kurang beruntung. Dia kalah karena kartu longgar dan disetubuhi oleh wanita kuat. Dia kalah dengan sangat tidak adil. Setelah melihat kartu truf kedua belah pihak, penonton kembali berseru, dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Haha, kita menang. Kakak Qin benar-benar memilikimu. Xiao Yutong melompat dan bersorak. Dia sangat gembira bahkan dia memeluk Qin Ming dan mencium pipinya. Aku bisa memberimu hampir 4 juta di babak ini, dan satu ciuman saja tidak cukup. Qin Ming menyipitkan matanya, menoleh dan menyandarkan pipinya yang lain ke arah Xiao Yutong. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Yang baru saja kulakukan adalah ciuman pertamamu. Nilainya ribuan emas. Jika kamu tidak membiarkan aku memenangkan 10 juta, kembalikan saja ciuman itu kepadaku. Ingat bahwa ini sepertinya ciuman pertamanya untuk seorang pria, dan dia terbawa suasana sejenak. Qin Ming sebenarnya sangat pelit. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Qin Ming terkekeh, menutup mulutnya, dan pergi kencan buta seperti saudara babi. Di depan publik, harap perhatikan pengaruhmu. Jika bukan demi membantuku memenangkan uang, aku harus. Xiao Yutong dengan cepat mundur dan menunjuk ke arah Qin Ming sambil menamparkan wajah. Di mata Chen Jianting, pemandangan ini tidak berbeda dengan Qin Ming dan Qin Ming yang menggoda dan memamerkan kasih sayang mereka. Dia menjadi semakin kesal, dan sangat marah sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Yang membuatnya semakin tertekan adalah dia kehilangan 20 juta chipnya dan dikeluarkan dari permainan judi. Jantungnya sakit seperti pisau dan dia hampir muntah darah. Puan Qin memenangkan permainan ini. Dealer wanita segera mengumumkan hasilnya. Setelah memotong komisi kasino, dia menyerahkan sisa chip kepada Qin Ming. Sejauh ini, Qin Ming telah memenangkan total 2 pertandingan, satu permainan memenangkan 15 juta, dan permainan lainnya memenangkan hampir 20 juta. Termasuk chip asli, totalnya hampir 50 juta bagaikan bukit yang membuat iri orang. Puan Chen, apakah Anda ingin melanjutkan? Tanya pedagang wanita itu. Wajah Chen Jianting tampak lebih jelek daripada menelan anak mati. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali dan dia berkata dengan lemah, saya tidak akan bermain untuk saat ini. Saya akan mengambil beberapa putaran. Orang ini tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Dia bilang dia sulit untuk dihadapi, dan dia bilang dia mudah untuk dihadapi. Saya hanya menunggu kesempatan yang menguntungkan saya untuk memikat dia agar mengambil umpan. Han Hongxi bergumam pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia muncul di panggung adalah untuk memenangkan chip Qin Ming dan mempermalukan Qin Ming. Namun, sebelum dia menghadapi Qin Ming telah mengumpulkan cukup banyak chip. Bahkan jika dia melakukan stud, mengingat chip di tangannya, dia memerlukan beberapa putaran untuk menang. Hanya Qin Ming, tapi Qin Ming mungkin tidak mengikuti, jadi dia memutuskan untuk membangkitkan kemarahan Qin Ming. Selanjutnya, permainan judi berlanjut, dan Qin Ming sepertinya kembali bernasib buruk, kalah beberapa kali berturut-turut. Namun, mereka yang hadir menemukan bahwa chip Qin Ming tidak melebihi setengah juta setiap kali dia kalah, tetapi puluhan juta dimenangkan setiap kali. Secara keseluruhan, dia kalah lebih sedikit dan menang lebih banyak, menghasilkan banyak uang. Selama periode ini, Chen Jianting menggunakan alasan pergi ke kamar mandi untuk meninggalkan tempat tersebut dengan putus asa dan tidak pernah kembali. Dia awalnya ingin menggunakan permainan judi untuk memberi pelajaran pada Qin Ming, tetapi dia kalah total dan dikeluarkan dari permainan judi. Dan dia tidak memiliki cukup uang di tangannya, jadi tidak mungkin untuk memulihkan kerugiannya. Itu adalah babak baru. Qin Ming mendapatkan 10 sekop sebagai kartu nama keduanya. Itu sebenarnya adalah kartu tertinggi dalam permainan, jadi dia berbicara terlebih dahulu. Taruhan kecil, 100.000. Qin, bukankah kamu sangat menyukai pejantan? Mengapa kamu menjadi penakut setelah memenangkan uang dan tidak berani mengambil tindakan? Han Hongxi mengejek dan memprovokasi. Kamu pengecut, kamu tidak berani mengikutiku, tapi kamu masih berani menertawakanku, tidakkah kamu merasa tersipu? Qin Ming mendengus dingin dan membalas. Siapa bilang aku tidak berani mengikutimu? Hanya saja ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk belajar. Bagaimana aku bisa mengikutimu? Han Hongxi berkata dengan percaya diri. Bos Han benar, kamu hanya main-main, aneh bagi kami untuk mengikutimu.
Kata Bos Wang membantu, menyarankan agar dia membentuk aliansi dengan Han Hongzi untuk berbagi musuh yang sama. Jika kamu tidak berani, kamu tidak berani. Bukankah menarik menemukan berbagai alasan untuk menutupi kepengecutanmu? Kata Qin Ming dengan nada mencemooh. Pria perokok cerutu dan pemula itu sepertinya berniat menciptakan kesempatan bagi Qin Ming dan mereka bertiga untuk pamer, jadi mereka berdua memilih untuk gulung tikar. Dealer wanita terus membagikan kartu ketiga. Qin Ming mendapat 4 berlian, Bos Wang mendapat Jack hati, dan Han Hongzi mendapat ratu sekop. Naikkan harga, 1 juta. Han Hongzi melambaikan tangannya dan mengeluarkan 1 juta chip, lalu memandang Qin Ming dengan provokatif. Qin, kamu tidak akan melipat lagi, kan? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa belajar. Jangan memprovokasi saya khawatir saya akan menakuti Anda sampai mati jika saya belajar. Qin Ming dengan jijik meluncurkan 1 juta chip dan memilih untuk mengikuti taruhan. Kalian berdua sangat anggun, jadi aku akan bergabung denganmu. Kata Bos Wang sambil tersenyum. Pada kartu keempat, Han Hongzi mendapat 8 tongkat, Bos Wang mendapat 1 Jack berlian, dan Qin Ming mendapat 4 hati. Di kartu, Bos Wang membentuk sepasang Jack, sementara Qin Ming membentuk sepasang Small Force. Sepertinya saya akan memenangkan permainan ini. Bos Wang tampak bangga, mengeluarkan setumpuk chip, dan menantang Qin Ming, 2 juta, jika Anda memiliki kemampuan, ikutilah. Jangan khawatir, ada Bos Han di tengah. Han Hongzi kembali ke ekspresi Bujing Wubo, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia ragu-ragu. Dia meraba-raba rumput dan bunga di tangannya, ingin mengencangkan sabuk pengaman tetapi tidak ingin mengencangkan sabuk pengaman, dan tetap diam. Bos Han, bisakah kita lebih santai? Baik bermain atau melempar kartu, jangan mengerjakan sesuatu. Kata Qin Ming dengan tidak sabar. Merendahkan aku. Berdasarkan kata-katamu, aku akan mengikutimu 1 putaran lagi. Han Hongzi sedang menunggu kata-kata Qin Ming untuk menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya, dan kemudian berkata kepada Qin Ming, jika kamu ingin melipat, cepatlah, jangan buang waktu kami. Awalnya aku ingin melarikan diri, tapi karena kamu bilang begitu, aku memutuskan untuk tidak melarikan diri. Qin Ming tampak sedikit kesal dan berkata kepada Xiao Yutong, nak, bantu aku menghitung 2 juta chip itu. Saudaraku, ini 40 hingga 50 juta. Anda tidak menganggapnya serius hanya dengan 2 juta dolar, apakah menurut Anda saya tidak mampu membelinya? Saya bahkan tidak berani menaikkan taruhan saya, tapi saya masih punya keberanian untuk menyombongkan diri bahwa saya punya 40 hingga 50 juta, pada akhirnya Anda tidak akan tahu milik siapa. Bos Wang berkata dengan marah. Jangan memprovokasi saya, mengapa kita tidak bertaruh lebih besar dan mendapatkan pejantan? Apakah kamu berani? Kata Qin Ming dengan arogan. Aku punya sepasang Jack dan kamu punya sepasang Force. Beraninya kamu pejantan. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku seorang pejantan profesional? Kamu takut pejantanku akan membuatmu takut sampai membuatmu kesal, jadi kamu tidak berani mengikuti. Keripik Bos Wang, saya kira Anda hanya memiliki 7 atau 800 yang tersisa. Jika jumlahnya 1 juta, saya akan membunuh Anda sebanyak itu, apakah Anda berani? Siapapun bisa menyombongkan diri. Jika kamu berani memukul sepasang Jack dengan sepasang 4, aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika aku mengalahkanmu sampai mati. Han Hongzi mengipasi apinya. Qin Ming tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Han Hongzi, meniup janggutnya dan melotot, kamu bilang aku sedang membual. Jika aku berani belajar, apakah kamu berani mengikutiku? Ini. Han Hongzi tiba-tiba menjadi ragu-ragu dan tidak berani menyetujuinya secara gegabah. Pengecut. Qin Ming mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Siapa yang kamu sebut pengecut? Kata-kata ini langsung membuat marah Han Hongzi. Kemarahan muncul di matanya dan dia berkata-kata demi kata, yang paling aku benci adalah orang lain menyebutku pengecut. Titik. Selama kamu berani, aku berani mengikuti. Jika kamu tidak berani, tutup mulutmu. Hei, jangan memprovokasi saya. Terserah Anda, saya akan menang. Lagi pula, Anda tidak akan memenangkan semua chip saya. Mengikuti kata-kata Qin Ming, suara gemerincing terdengar, dan tumpukan chip berguling ke arah taruhan daerah. Sekali lagi Stud, kamu layak menjadi seorang Stud profesional. Anak ini sepertinya lupa bahwa sepasang Jack adalah yang terbaik di meja. Kecuali kartu hallnya 4, dia pasti akan kalah. Impuls adalah iblis. Qin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya di meja judi. Tidak semua permainan Stud bisa dimenangkan. Anda menang 2 kali pertama dan membuat Anda kaya, tetapi itu juga bisa membuat Anda bangkrut. Saya akan mengikuti. Han Hongzi mendorong semua keripik di depannya dengan ekspresi berkhotbah. Namun, chip Han Hongzi jelas lebih kecil dari chip Qin Ming. Bahkan jika dia menang, dia hanya bisa memenangkan jumlah chip yang sama, dan kelebihannya harus dikembalikan ke Qin Ming. Jelas, Han Hongzi juga memahami kebenaran ini, dan sepertinya ingin menghancurkan kekayaan Qin Ming dalam 1 putaran, tanpa kemungkinan untuk berbalik. Setelah mengeluarkan chip tersebut, dia melanjutkan, Anda memiliki sekitar 40 juta chip, jangan khawatir, saya akan menambahkan 30 juta lagi, dan semuanya akan menjadi milik Anda.
Beberapa waktu lalu, Han Hongzi membeli 10% saham grup Gu dari Gu Keijun dengan harga murah, lalu menjualnya ke Qi Yuankei dengan harga tinggi, menghasilkan banyak uang darinya, tak kurang dari puluhan juta. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya, menyerahkannya kepada pelayan, dan menukarnya dengan 30 juta chip. Oke, saya punya sepasang 4, dan Anda hanya memiliki kartu lepas. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa mengalahkan Anda, jadi silakan tambahkan lebih banyak uang. Qin Ming memilih stud dan tidak bisa mendapatkan chipnya kembali meskipun dia mendorongnya keluar. Han Hongzi sama sekali tidak khawatir dengan penyesalan Qin Ming dan berkata sambil tersenyum licik, masih ada satu kartu yang belum dibagikan. Lakukan. Lakukan. Kamu tahu apa kartu trufku? Di babak ini, kamu tidak bisa menang hanya karena kamu mau. Kali ini, Bos Wang menyela, kalian berdua, sepertinya kalian lupa bahwa ada saya di antara kalian. Kenapa? Aku baru saja memberitahumu bahwa kamu tidak berani melakukan stud, dan sekarang kamu serakah dan ingin mendapat bagian dari stud. Aku menyarankan kamu untuk menyimpannya. Game ini adalah duel antara aku dan Han Hongzi. Kamu sebaiknya tidak terlibat. Qin Ming tampak jijik. Kenapa? Bos Wang tertawa, saya tahu, kartu saya lebih besar dari kartu Anda, dan Anda sengaja ingin memeras saya agar Anda bisa menang melawan Bos Han. Anda pikir itu indah tetapi tidak mungkin, jadi saya berikan ke atas. Bab 290. Melihat Bos Wang ikut bersenang-senang, mengeluarkan semua keripiknya, dan juga bermain, adegan kembali mendidih, dan suasana mencapai puncaknya. Pejantan 3 orang, hari ini seru sekali, tidak sia-sia. Memang benar itu tidak sia-sia. Meski kamu tidak menonton kompetisi tinju hitam besok, itu tetap sepadan. Menyenangkan, sangat mengasyikkan. Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Bos Wang adalah pemain terbesar, tetapi belum ada yang mengungkapkan kartunya. Ada banyak variabel, dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Dalam pandangan Bos Wang, Qin Ming dan Han Hongzi saling memprovokasi, dan mereka berdua merasa kesal satu sama lain, jadi mereka memilih pejantan karena mereka pemarah. Dan dia saat ini memiliki kartu terbesar dan harapan menang terbesar. Jika satu keluarga menang, 2 keluarga akan menang. Jika dia menang, taruhannya akan berlipat ganda. Mereka tidak tahu bahwa Qin Ming dan Han Hongzi sama-sama berakting, sengaja memprovokasi satu sama lain dan tampak kesal satu sama lain. Tidak ada banyak waktu, dan pelayan datang dengan sepiring penuh 30 juta chip. Han Hongzi membuang semuanya ke meja judi. Mendengar suara gemerincing saja sudah membuat darah orang mendidih. Terlebih lagi, total chip taruhan dari ketiga pihak melebihi 100 juta, yang merupakan pertaruhan yang jarang terjadi. Dealer wanita sangat senang melihat pemandangan seperti ini, karena semakin banyak chip yang Anda pertaruhkan, semakin banyak pula rake yang didapat kasino, pastikan Anda mendapat untung tanpa kehilangan uang. Kerumunan penonton lebih heboh dibandingkan disuntik darah ayam. Mereka menjulurkan leher, melebarkan mata, dan menatap lapangan dengan saksama, karena takut kehilangan detail apapun. Gila tidak cukup untuk menggambarkanmu sekarang, tapi ini sangat mengasyikkan. Wajah Xiao Yutong memerah karena kegembiraan, dan dia mengepalkan tinjunya dan menyemangati, Saudara Qin, aku yakin kamu bisa memenangkan permainan ini. Jika kamu menang, aku bisa dapat 20.000. Jangan biarkan uang jatuh ke matamu dan kamu tidak bisa mengeluarkannya. Qin Ming menuangkan air dingin padanya dan berkata, tiba-tiba aku punya firasat buruk bahwa aku akan kalah dalam permainan ini. Bah, kamu terlalu penakut dan takut. Kata Xiao Yutong dengan nada mencemooh. Pada saat yang sama, di kamar tidur mewah di kapal, Fang Zuqing, bos wanita paling cantik di Neptunus, ditemukan. Mengenakan piyama sutra biru, dia berbaring miring di sofa dengan postur gerah dan malas. Matanya yang indah menatap layar besar 1 meter jauhnya, dan yang ditampilkan di layar adalah Qin Ming, Han Hongzi, dan Bos Wang. Rekaman pengawasan Biro Perjudian. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita bertopeng putih, namun topeng putih itu hanya tertutup setengahnya, menutupi separuh pipi kirinya, yang terlihat sedikit aneh. Saudari Qing, menurutmu siapa yang akan memenangkan permainan ini? Wanita bertopeng itu menatap layar dan bertanya dengan lembut. Bagaimana menurutmu? Fang Zuqing bertanya. Saya tidak bisa menebaknya. Jika saya harus mengatakannya, saya pikir pria ini akan menang. Saat dia berbicara, wanita bertopeng itu menunjuk ke arah Qin Ming di layar. Saudari Qing, bagaimana menurutmu? Saya juga berpikir dia akan menang. Fang Zuqing menganalisis dengan penuh minat, dia tampaknya bermain kartu dengan cara yang tidak biasa, tetapi sebenarnya dia telah menghitung setiap langkahnya, dan jika dia tidak bergerak, dia akan bertindak seperti pejantan, menempatkan lawan pada posisi yang tidak menguntungkan. UCD adalah lawan yang tangguh. Jika kemampuan berjudinya lebih baik, semoga dia bisa menjadi pemain top. Saudari Qing, sudah lama sekali sejak kamu tidak memberikan penilaian setinggi itu kepada seseorang. Jika orang ini mendengarnya, dia pasti akan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Xiao Yue, apakah kamu menyanjung adikku? Fang Zuqing tersenyum menawan. Saat keduanya mengobrol dan bercanda, layar menunjukkan bahwa dealer wanita membagikan kartu kelima. Kartu Ming adalah 10, 7, 4, 4, kartu Bos Wang adalah J, 9,
4, dan kartu Han Hongxi adalah Qi, J, 8, 3. Dilihat dari kartunya, milik Bos Wang adalah yang terbesar, sedangkan milik Han Hongxi adalah yang terkecil. Selain itu, setelan Han Hongxi berbeda, jadi tidak ada harapan untuk membentuk flush atau straight. Selain ratu, tidak ada harapan untuk menang. Bos Wang saat ini memiliki kartu terbaik, tolong tunjukkan kartu truf Anda terlebih dahulu. Dealer wanita itu memberi isyarat mengundang dan berkata dengan sopan. Saya sepasang Jack. Jika Anda bisa mengalahkan saya akui. Bos Wang tampak bangga, seolah dia yakin akan memenangkan babak ini. Dia dengan santai mengungkapkan kartu trufnya, dan ternyata itu adalah seorang raja. Tuan Qin, tolong buka kartunya. Kata dealer wanita itu lagi. Jika saya menunjukkan kartu truf saya, Bos Han tidak akan punya harapan. Bos Han, harap buka mata Anda dan lihat dengan jelas, jangan sampai Anda menolak mengaku kalah. Pada titik ini, Qin Ming tidak lupa melenyapkan Han Hongxi. Jika satu-satunya kartu yang tersisa yang Anda miliki adalah 4 klub, membentuk perjalanan, saya akui, tapi saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Han Hongxi sangat percaya diri dan merasa bahwa babak ini telah berakhir kendalinya. Hanya dia yang tahu kartu asnya, dan dia merasa pasti menang. Siapa bilang saya harus mendapatkan 4 klub saja untuk menang? Tidak bisakah saya menang dengan 7? Qin Ming mencibir main-main dan dengan santai membuka kartu hall. Itu adalah 7 berlian, dan kartu itu juga terbentuk pasangan 7 lawan 4, bunuh semua pasangan tunggal. Ini. Wajah Han Hongxi menjadi pucat seketika, dia merasa dunia berputar, matanya kabur, dia menggosok matanya lagi, dan yang dia lihat masih 7 berlian. Bos Wang baru saja merosot di kursinya, tercengang. Terima kasih atas keripikmu, yang membuatku secara tidak sengaja menjadi miliarder. Ini hadiah untukmu. Ambillah untuk minum teh. Memenangkan permainan ini seperti sebuah kemenangan. Jenderal yang kembali, dengan ekspresi bangga di wajahnya, mengambil 200.000 chip dan melemparkannya ke Bos Wang dan Han Hongxi. Nak, kamu terlalu bangga. Aib hari ini akan terbayar di masa depan. Han Hongxi tidak punya uang dan tidak bisa melanjutkan perjudian. Dia pergi dengan marah, dan Qin Ming melemparkan 100.000 chip yang memalukan bahkan melihat. Nak, aku ingat kamu, mari kita lihat. Bos Wang juga kehilangan semua keripiknya, mengucapkan kata-kata kasar, dan pergi dengan rasa malu. Aku menang, aku benar-benar menang, haha, chip yang bernilai lebih dari 100 juta ini adalah milik kita. Xiao Yutong sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil yang mendapat hadiah tercinta yang telah lama ditunggu-tunggu bahwa dia tidak dapat menemukan utara. Selamat, Tuan Qin, karena telah memenangkan ronde berikutnya. Dealer wanita menyimpan semua kartu reminya dan melihat kartu hall Han Hongxi. Han Hongxi sudah lama mengetahui bahwa dia melawan Qi dan pasti bisa menang melawan 4 Qin Ming. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming bisa melakukan serangan balik dan mengungkapkan 7 di kartu hall-nya. Kami semua senang, ini untukmu. Qin Ming menunjuk ke 100.000 chip yang awalnya diberikan kepada Bos Wang dan Han Hongxi. Mereka terlalu malu untuk mengambilnya, jadi mereka malah menghadiahkannya kepada dealer wanita. Saya memenangkan lebih dari 100 juta, tetapi saya hanya mendapat hadiah 200.000. Betapa remehnya. Pria pemula itu berkata dengan marah. Dia telah memikirkan tentang 10 juta yang hilang di pertandingan pertama. Dia tidak menyukai Qin Ming tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Kamu terlihat serakah, aku akan menghadiahimu 200.000 dolar. Qin Ming mengambil 200.000 chip dan meletakkannya di tangannya, seolah-olah dia akan membuangnya selama pihak lain setuju. Kamu mempermalukanku. Orang kaya itu marah dan mulai berkelahi. Tuan-tuan, mohon tenang. Anda di sini untuk bersenang-senang bermain kartu, bukan untuk marah. Meskipun dia juga merasa Qin Ming pelit, Qin Ming telah menghadiahinya tip sebesar 400.000 yuan, lebih dari pendapatan tahunannya. Orang ini benar-benar menang lagi. Dia memenangkan ketiga pertandingan pejantan malam ini. Keberuntungannya luar biasa. Saya memenangkan lebih dari 100 juta dalam 3 pertandingan stud. Apakah masih ada keadilan? Apakah kita masih diperbolehkan hidup? Itu lebih dari 100 juta. Saya tidak akan bisa menyia-nyiakan semua uang yang saya habiskan seumur hidup untuk semua makanan dan minuman. Setiap stud akan merespon, 3 kali stud akan mengeluarkan 3 pemain dari permainan judi, sebut saja Little Prince stud. Kata-kata yang seru dan mengasyikkan tidak bisa menggambarkan perjudian semacam ini. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Ketika pemenang diumumkan, ada yang kagum, ada yang iri, dan banyak yang serakah dan jahat. Di kamar tidur mewah, gambar di layar LCD besar membeku saat Qin Ming mengungkapkan kartu asnya, Fang Zuqing menatap gambar itu sambil berpikir. Dia ingat dengan jelas bahwa kartu nama kedua Qin Ming adalah 10, dan kartu nama kelimanya adalah 7. Dengan kata lain, sebelum pejantan, Qin Ming hanya memiliki sepasang 4, yang jelas kalah dari sepasang Jack Bos Wang. Sepertinya tebakanku sebelumnya salah. Fang Zuqing menggelengkan kepalanya, dia bertaruh pada keberuntungannya sendiri. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan kalah, tapi dia tetap bermain. Dia benar-benar penjudi gila. Tidak seorang pun yang hadir akan mengira bahwa Qin Ming memiliki kemampuan untuk melihat melalui segala sesuatu.
Semua kartu, termasuk kartu hall pemain dan kartu remi di pengocok, tidak terlihat olehnya dan tidak berbeda dengan merek terkenal. Qin Ming memiliki artefak curang. Kecuali dia bingung, akan sulit baginya untuk kalah. Mereka bertiga dikeluarkan dari permainan judi, dan hanya Qin Ming, si pemula, dan pria perokok cerutu yang tersisa di meja judi. Saya sangat beruntung malam ini. Saya ingin menyarankan kalian berdua untuk tidak berjudi. Bagaimana kalau kita menyebutnya malam saja? Qin Ming menasihati dengan baik. Tentu saja, dia bukan orang baik. Jika kedua orang ini memilih untuk melanjutkan, dia tidak akan keberatan menghabiskan uangnya untuk menang. Pria pemula itu mengepalkan tinjunya dan menatap Qin Ming selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, dia menghela nafas panjang, berdiri dan berkata, taruhan kita belum berakhir. Saya akan bertaruh denganmu di lain hari. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika kamu ingin bertaruh, tapi ingatlah untuk membawa chip yang cukup. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jika ada permainan judi lagi besok malam, ingatlah untuk menelepon saya. Pria perokok cerutu itu memeluk wanita berdada dan berdiri untuk pergi. Dalam permainan judi malam ini, dialah satu-satunya yang tidak bertemu dengan Qin Ming Stud, dan dia memenangkan ratusan ribu. Puan Qin, apakah Anda ingin terus berjudi atau tidak? Tanya dealer wanita itu. Semua chip akan diubah menjadi uang tunai dan ditransfer ke kartu saya. Qin Ming mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya. Meskipun dia memenangkan lebih dari 100 juta, dia tidak menunjukkan betapa bahagianya dia dan menerimanya dengan tenang. Hei, kita sepakat bahwa tidak peduli apakah kamu menang atau kalah pada akhirnya, aku akan mendapat 1/5 bagiannya. Apakah kamu akan menyangkalnya dan ingin mengambil uangku untuk dirimu sendiri? Kata tidak puas. Saya hampir lupa tentang ini. Qin Ming menepuk keningnya, jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan bahwa selama Anda memberi saya 10 juta, Anda akan membiarkan saya tidur di tempat tidur Anda malam ini. Anda tidak akan selingkuh, kanan? Aku selalu menepati janjiku. Aku hanya ingin kamu berhubungan seks denganku. Bukan masalah besar, lakukan saja sesukamu. Xiao Yutong berkata dengan acuh tak acuh, tapi ada senyuman halus dan licik di sudut mulutnya. Bersambung.